Anissa Riani, NPM 22126012 kelas RPL, dan di sini saya mau bertemu dengan pengusaha muda di lingkungan saya, yaitu Bapak Sofyan. Mohon dijelaskan bagaimana Bapak Sofyan mendirikan usaha ini, awal mulanya bagaimana? Jadi kita mulai dari nol dulu. Ya. Jadi kalau sebenarnya kita nggak muluk-muluk karena kita orang Kaligeseng awalnya. Iya. Kita orang Kaligeseng, di mana ikonik produk Kaligeseng bahkan yang diakui dunia itu adalah kambing. Jadi awalnya kita berwujud menjadi tukang hari. Lantas kita berwujud awalnya jadi tukang hari itu kan tidak menutup kemungkinan setiap orang luar tenaga luar biasa pasti mendapatkan hasil. Nah dari itu sebenarnya kita mulai dari awalnya mau dari mana itu bingung. Kita mau merintisnya itu, sedangkan kita mau buat kandang juga belum ada modal, kita mau beli kambingnya juga belum ada modal. Lantas memang awal mula kalau kita bercerita nanti secara detail tentunya lebih panjang. Tapi kita ambil garis singkatnya aja bahwa dulu awalnya kita memang gaduh. Kandang itu warisan punya bapak. Disitulah kita 2 tahun berkarir, bahkan tidak, kalau kita bilang tidak punya hasil sama sekali 2 tahun awal, karena kan prinsipnya kita gaduh kambing itu dimulai dari usia 4 bulan atau 5 bulan waktu itu. Jadi kita harus mendewasakan dulu, lantas kita kawinkan, lantas punya anak. Nah disitulah baru mulai di 2 tahun berikutnya. Nah disitu lantas kita punya gagasan kalau kita gaduhnya 1-2 jadi rugi, kayaknya waktu yang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun terbuang kan. Secara hasil kita nggak maksimal karena seolah-olah kita 2 ekor kan selama 2 tahun bisa kita cuma 4 ekor misalnya. Lantas waktu itu di tahun kedua setelah kita berangkat kita dapat lebih banyak sekali, jadi 20 ekor. Setelah 8 bulan berikutnya beranjak dengan istilahnya kalau 20 ekor kan tentunya beda ya dengan ngerawat 2 sampai bahkan dibandingkan dengan 20 ekor tentunya lebih beringat 20 ekor. Nah disitu kan kita memang awal tidak punya modal ya, bagaimana kita punya omset ataupun kita punya aset 20 ekor kambing itu di 8 bulan berikut. Maka kita berinisiatif untuk cari gaduhan ya 20 induk, karena kalau kita dari induk kan sini parung. Ketika anak jadi 40 ekor jadi kita udah punya 20. Di situ kita mulai. Di situ kita mulai mengembangkan dari aset sendiri, kandang buat kecil-kecilan, lantas kambing juga beberapa peranakan tidak kita jual, sambil juga nambah gaduh, juga tambah kambing sendiri. Nah itu berangkat kita. Sebenarnya kalau idealnya rintisan kita itu di 3 tahun persisnya. Dari nol, dari nol di 3 tahun itu kita sudah belum kok berhasil, tapi kita berbicaranya saya punya kambing. Terus kembali ke basic awal bahwa Kaligeseng itu adalah ikonik punya produk unggulan termasuk juga durian juga kambing, tapi kita lebih memilih ke kambing karena harapan kita ke depan pertanian dan peternakan itu adalah bagian dari ketahanan pangan tentunya. Jadi bagaimana nanti kita ke depan, waktu itu kita belum berpikir panjang lantas kita mau mengakses kemana, mau jualnya kemana. Pokok kita prinsipnya kita sebagai orang Kaligeseng, anak-anak muda Kaligeseng, alangkah baiknya kita melestarikan apa produk ikonik yang ada di Kaligeseng. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Saya lanjutkan lagi, boleh tahu berapa omsetnya setiap harinya? Mungkin setiap bulannya atau setiap minggunya. Sekarang? Iya. Kalau kita berbicara omset sebetulnya untuk usaha di pedesaan itu kita ngomongnya nggak berani terus lantas sekian rupiah enggak. Cuma kalau kita berbicara kita bekerja dengan beberapa orang, kita punya keluarga, lantas kita punya hewan. Sebetulnya asal itu terpenuhi, hasilnya terpenuhi. Kadang cukup kadang enggak, tapi asal itu terpenuhi dalam arti kan itu kita ngomong rapat hemat. Nah, itu gila ngomong naik omset ya, kita berbicaranya karena tembusan pasar kita kan ternyata di luar ekspektasi logika normal kita berpikir waktu itu. Jadi memang ya saat ini kita jalankan
selain breeding, fattening, dan juga trading. Nah itu kita tunggu semua. Kita berbicara jangan omset ya, mending operasional kita per bulan berapa kira-kira gitu ya. Nah, operasional kita per bulan, Mas Gunawan juga ngerti, Pak Wira juga ngerti, tentunya kita dalam manajemen kan terbuka. Iya. Jadi di angka kurang lebih peternakan yang kita garap saat ini ya di angka 25 sampai 30 juta. Itu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Jadi nanti bisa dirata-rata itu kan operasional Iya. ya. Ya tentunya operasional itu kalau tombok ya kita nggak bakal neruske, kalau kita nggak dapat lebih dari operasional berarti Iya. kan logikanya juga kita nggak mungkin untuk melanjutkan. Dalam arti usaha itu berarti bobrok. Oke. Jadi kita berjalan lebih dari 16 tahun. Ya pokok operasional itu ketutup sama kebutuhan kita ketutup. Nah ngomongnya persis kita mau berapa kadang-kadang yang namanya pengusaha kan itu naik turun. Iya. Kadang dikala sepi ya asal pokok operasional ketutup, tapi di saat rame ya oleh dia tuh opo gitu kan memang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Sekarang gini, bagaimana pengelolaan Anda untuk menjadi sukses seperti ini? Oke. Kalau kita berbicara saat ini ya Mbak ya, Iya. kalau kita bermula dari dulu kan otomatisnya sendiri. Iya. Karena waktu itu istri juga belum punya, Iya. anak belum punya, apalagi tenaga kerja kan. Iya. Nah, kita tinggalkan masa lalu, tapi kita berbicara cara bahasanya sekarang saja. Iya. Karena terkait dengan manajemen pengelolaan itu tentunya kita tidak bisa sendiri untuk berdiri saat ini. Iya. Kita memang sedikit banyak karena kita juga belajar yang namanya pengelolaan, meskipun itu 0, sekian rupiah pun kita memang harus belajar pakai manajemen. Iya. Nah, di situ kita tekankan dan kita bekerja sama dengan teman-teman, bahkan kita memang tidak rekrut dari luar daerah ataupun luar dusun sekalipun ya, kita Iya. lebih cenderung ke memberdayakan teman-teman sekitar. Iya. Teman-teman muda kan banyak dan istilahnya berpotensi juga dan itu memiliki kelebihan masing-masing ya tentunya, karena di sini kita berbagi menjadi beberapa klub. Jadi untuk pengelolaan sendiri karena kalau kita bicaranya di KKPD ya, Kambing Kaliksi Iya. Manajemen Iya. itu kita kan ada beberapa macam divisi pengelolaan, termasuk dalam hal misal pakan. Iya. Pakan itu tentunya ada adik saya sendiri. Iya. Itu harus kita koordinator sendiri. dia yang bertanggung jawab atas ketersediaan pakan, terus kebutuhan pakan setiap harinya. Di bawahnya adik saya itu ada Pak Wiro. Iya. Pak Wiro itu adalah manajer pengelola kandang, artinya Kandang lah, ya, iya. handling kandangnya. Beliau bertanggung jawab untuk kambing ini pakannya harus pakai apa, terus kebutuhannya berapa, terus ini kalau nggak sehat seperti apa lah, itu ada Pak Wiro. Dan di sisi lain memang kita pakai admin Mbak. Iya. Jadi bahasa kerennya kalau admin itu kita ngomongin bukan skala perusahaan, tapi Iya. itu fakta yang terjadi Iya. di belakang saya. Jadi Iya. kita memang harus ada admin yang dimana beliau bertanggung jawab juga untuk market kita. Iya. Market kita, lantas laporan ke setiap harian juga input dari berbagai macam kebutuhan ataupun income ini dari berbagai macam titik itu nanti memang kita ada admin. Terkait juga memang admin itu tugas beratnya adalah selain marketing memang melayani non-stop 24 jam terkait dengan konsultasi ataupun pemesanan. Iya. Iya. Itu manajemen pengelolaan memang kita terbagi menjadi sederhananya saja untuk saat ini menjadi 4 divisi untuk manajemen pengelolaan. Berarti berangkat dari nol, memang benar-benar kita kerjakan sendiri. Sendiri, ya. Sekarang sudah ada administrasinya, Ya. sudah teradministrasi. Nah, bagaimana panjenengan memberi contoh, memberi tugas kepada divisi-divisi? Gitu ya. Ya tentunya setiap kali awalnya kita sendiri kan tentunya kita banyak kelemahan. Iya. Dimana kelemahan itu kan tentunya setiap kali usaha paling tidak minimumnya kan 1 tahun sekali harus dievaluasi. Tentunya titik kelemahan saya ketika saya juga sering bahasa ini tapi kita kerja ya. Iya. Jadi sementara kita asas kerjanya itu kan nggak bisa melakukan suatu rumah kerja ini. Jadi kelemahan kita di mana? Oh ya kita harus ada anak kandang. Sementara anak kandang itu nanti SOP kerjanya seperti apa ya sesuai pengalaman kita. Iya. Tentunya untuk anak kandang sendiri di dalam divisi pengelolaan kandang itu
mengalami trouble ataupun kerepotan, mungkin keterbatasan tidak bisa nyetir, tidak bisa akses pakan, nah itu ada adik saya. Adik saya pun tentunya itu kita kasih tahu berdasarkan juga dari pengalaman kita. Selanjutnya untuk admin sendiri, karena ketika kita juga memimpin sana ini mengalami kerepotan, akhirnya kita harus tahu persis di saat celah mana yang harus kita lakukan dan kelemahan mana harus kita tackle, ternyata harus butuh admin. Dari sisi yang paling pokok adalah pengelolaan dan manajemen keuangan. Kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana teknik pemasaran produk Anda, baik dari jasa maupun dari peternakan sendiri? Ini pertanyaan terakhir atau belum ini kira-kira? Jadi untuk manajemen pemasaran itu memang menjadi tanggung jawab utama saya. Nomor 2-nya adalah admin memang ya. Jadi kalau seperti handling kandang, tenaga anak kandang itu di dekat kala kita keluar mungkin 1-2 orang bisa di cover, tapi sebagian besar adalah kita dan admin. Tentunya pemasaran kita itu karena kita adalah orang Kali Geseng, tentunya kita punya pasar induk, pasar internasional yang dimana itu diakses dari teman-teman peternak ataupun teman-teman penghobi kambing seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri itu kan ada di sekitaran kita juga, Mbak. Di Desa Paradesa itu ada pasar internasional. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua kan zamannya sekarang itu adalah zaman digital ya. Kalau kita berbicara digital itu bisa diakses melalui mungkin Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain kan bisa. Namun seketika kita awalnya bermain juga dengan Facebook, kita pakai website. Websitenya kambingkaligeseng.com, dan sampai saat ini memang kita tidak rilis teruskan ya, karena kita berpikir seperti ini di era digital yang serba simpel seperti ini. Kalau orang berpikirnya untuk membaca koran, kita tidak antusiasme udah berkurang. Nah, makanya kita dengan teman-teman kru, dengan teman-teman admin juga kita rilis memang ada channel. Jadi penjualannya selain memang juga di rumah, ada di rumah, ada diakses orang-orang pada datang, kita juga di pasar, kita juga pakai media channel YouTube ya. Jadi YouTube kita memang channel kita memang karena kita orang Kali Geseng dan yang dijual kambing, makanya kita mending memang channelnya kita kasih nama Kambing Kali Geseng TV. Nah, itu adalah media yang kalau dibilang saat ini adalah media utama kita untuk mengakses untuk pemasarannya, marketing. Terima kasih Bapak Sofyan untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak ilmu yang diberikan kepada saya pribadi, dan mungkin di luar sana nantinya ada banyak yang mengikuti jejak panjenengan. Hanya kalau jejaknya mungkin bisa diikuti, untuk rezekinya memang tidak bisa diikuti. Tapi siapa tahu. Terima kasih Bapak Sofyan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Sofyan, pemilik usaha